Halo Tuan Gu. Bos, rapat akan diadakan sesuai permintaan Semuanya Anda. Sudah siap, kita bisa mulai sekarang juga. Apakah Anda yakin sudah sepenuhnya siap kali ini? Tentu saja, saya biasa-biasa saja dalam hal produk baru. Tapi pasti tidak masalah untuk membantu Anda mencari pacar. Jaminan menemukan pacar terbaik dalam 5 menit. Tidak akan membiarkan nenek terus mengomel pada Anda. 6 menit adalah angka genap yang mutlak. Mari kita mulai. Saya tidak ingin membuang waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Bagus, Rapat umum akan diadakan dalam 2 jam. bagus. Akhirnya berhasil. Saya harap bisa menang dalam 1 kali promosi seri baru Huayan. Anda pasti Kak Miki Manajer Rekrutmen. Saya di sini untuk wawancara sebagai host live streaming promosi online. Kuota hari ini sudah penuh. Tapi begitu saya dengar Huayan ada wawancara, saya akan langsung turun siaran. Ini resume pribadi saya. Akun online. Mei Sisi. Saya akan membawa bahan-bahan ini untuk pulang saja dan tunggu pemberitahuan. Tapi tunggu. Menunggu lagi. Saya benar-benar tidak ingin pergi wawancara. Kapan? Saya sangat takut dengan Tuan Gu Apakah Aijiu. tidak ada harapan lagi? Tapi kesempatan wawancara ini sangat langka. Sayang sekali jika dilewatkan. Bagaimanapun Anda nomor 6. Haruskah kita memikirkannya lagi? Baiklah. Wawancara. Mereka juga di sini untuk wawancara. Mungkinkah Miki yang bertanggung jawab atas penyaringan awal tadi? Yang di dalam adalah promosi final yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Anda juga di sini untuk wawancara, bukan? Ya, Saya tidak tahu ada satu hal. Bisakah kamu tolong aku? ada apa? Kalau kamu jadi pacarku, apa yang kamu mau dariku? Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari suatu hubungan. Mr. Gu, aku suka kamu karena aku suka kamu. Tidak ada harapan yang berlebihan. Tolong. Apa yang ingin kamu dapatkan? Dirimu dan hatimu. Tolong. Nomor 6. Halo. Aku datang untuk wawancara. Ini tidak hanya di jalan, orang yang hampir menabrakku dengan mobilnya. Kamu datang untuk wawancara. Aku nomor 6 yang datang untuk wawancara. Hobi aneh apa ini? Katakan apa syaratmu. Syarat. Apakah kamu bertanya tentang persyaratan kuantitas untuk penjualan langsung? 50.000. 20.000 yuan sebulan juga tidak apa-apa. Setiap bulan kamu yakin? Meskipun aku tidak memiliki banyak jam kerja secara teratur, tapi kuantitas setiap bulan setidaknya ratusan ribu. Jadi 20.000 setiap bulan tidak masalah sama sekali bagiku. Tentu saja jika Mr. Gu mau memaklumi, 50.000 juga tidak apa-apa bagiku. Oke kamu. Keluarkan kartu identitasmu. Aku akan menyuruh seseorang menyusun kontrak segera. Dari sekarang, berada di sampingku 24 jam sehari. Jadi aku diterima. Hebat-hebat. Kartu identitas. Ini kartu identitasku. Tunggu sebentar. Kamu baru saja bilang 24 jam. Ikuti kamu.
Aku membayarmu gaji bulanan 50.000 yuan. Kami menawarkanmu layanan 24 jam. Ada pertanyaan. Mungkinkah kamu menginginkannya? Dukung aku. Saya tidak berpikir kata ini seharusnya digunakan. Maaf. Saya di sini untuk wawancara. Promosi online live streamer dari grup Huayan. Saya tidak di sini untuk memberikan Anda Tuan Gu beberapa aturan tidak tertulis. Ancor promosi online. Aturan tidak tertulis. 50.000, 20.000. Anda salah mengira saya. Saya di sini untuk menandai harga dengan jelas untuk Anda. Bukankah Anda sendiri yang menyatakan harga dengan jelas tadi? Anda adalah presiden perusahaan ini. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengapa kita datang untuk mewawancarai gadis saya akan menderita penghinaan seperti ini dari Anda? Penghinaan. Singkatnya, saya tidak akan bersama Anda lagi dan bekerja sama dengan kecantikan Anda. Bos. Mawar yang saya atur dengan hati-hati untuk Anda. Bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Bos Anda berkelahi. Tidak. Bagaimana mungkin bos berkelahi? Jika Anda tidak bisa berbicara, Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Hapus mawarnya. Jika bukan karena nenek, sama sekali tidak perlu. Apa yang terjadi dengan wawancara pacar terbaik? Tidak perlu juga terjebak dalam masalah ini. Saya tidak berpikir Anda seharusnya berpikir seperti ini. Bagaimana jika Anda bertemu cinta sejati Anda? Pikiran saya sama dengan nenek saya. Temukan seseorang di samping Anda, merawat Anda dan melindungi Anda. Hilangkan obsesi Anda terhadap angka genap. Saya akan menemui klien itu saja untuk hari ini. Nenek, saya ada janji dengan klien siang ini. Saya mungkin tidak bisa menemani Anda ke rumah sakit, tapi saya sudah memberitahu Bibi Mei. Dia akan merawat Anda dengan baik. Saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Anda tidak perlu datang. Tapi ini di kota barat. Anda tahu apa yang dipikirkan nenek. Anda tidak muda lagi. Nenek selalu berharap dia masih bisa hidup untuk melihat Anda menikah. Lihat berat saya. Nenek, pelanggan sedang menelepon, saya akan tutup dulu. Bagaimana saya bisa sampai ke garasi bawah tanah? Saya jelas menekan untuk lantai 1. Panas sekali. Jangan bergerak. Maaf. Tapi saya hanya ingin mengingatkan Anda. Ada banyak kamera inframerah berkualitas tinggi di sini. Anda tidak bisa. Anggap saja saya tidak mengenal Anda hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Nona Su, operasi ibumu dijadwalkan bulan depan. Harap bayar biaya operasi penuh sesegera mungkin. Nona cantik, sopir mobil pribadi Anda siap melayani. Silakan naik bus. Saya pikir Anda tidak akan datang. Peri ini keluar. Semua butuh waktu untuk berdandan, bukan? Ngomong-ngomong, saya belum bertanya kepada Anda. Bagaimana wawancara Anda baru-baru ini? Jangan sebutkan wawancara itu sangat tidak beruntung. Tidak apa-apa, itu ada di tangan kita. Masih ada kontrak kecil, bukan? Tidak peduli seberapa kecil lalat ini, itu masih daging. Benar. An-an.
Saya baru saja mengunjungi ibu saya. Dokter mengatakan bahwa penyakit ibu tidak bisa ditunda. Operasi harus dilakukan sesegera mungkin. Dan masih ada biaya medis yang terutang. Itu juga harus dilunasi sesegera mungkin. Jika tidak, ibu hanya bisa dipulangkan dulu. Tidak apa-apa Siksi, jangan khawatir. Kami selalu akan menemukan cara. Aduh, saya sangat kesakitan. Anda menabrak saya sakit. Anda sendiri yang menabraknya. Aduh, ayo seseorang. Bagaimana Anda bisa begitu, tidak masuk akal? Jika Anda tidak segera bangun, saya akan memanggil polisi. Ayo seseorang. Anda menabrak seseorang dan masih menolak bertanggung jawab. Ayo lihat sayang. Nona ini ditabrak mobil mewah. Nyawa saya tergantung di ujung tanduk. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang live streaming. Aku baru saja merekam seluruh prosesnya. Kita tidak bisa membiarkan kelompok yang kurang beruntung seperti kamu diintimidasi. Aku akan menghubungi polisi sekarang dan menyerahkan rekaman itu kepada mereka. Mungkin kamu bahkan bisa masuk ke berita sosial. Ikuti beritanya. Neuropati. Jangan lari. Jangan lari. Terima kasih gadis kecil. Jika kamu tidak ada di sini, istriku dan aku, sungguh tidak ada yang bisa kulakukan saat menghadapi situasi seperti ini. Jangan ragu, ini hanya bantuan kecil. Mari pasang dashcam lain kali. Ya, terima kasih banyak. Aku pergi dulu. Ayo pergi. Bagaimana itu? Tidak apa-apa. Mari bersiap untuk live stream segera. Aku baik-baik saja. Gadis yang luar biasa. Cantik dan baik hati. Jika si Cheng bisa menemukan gadis seperti itu. Nenek, lebih baik kamu khawatirkan itu dulu. Jaga dirimu. Setelah bertahun-tahun menanti, aku hanya memikirkan West City, temukan pacar dan segera menikah. Gendong cicitku untukku. Hari ini benar-benar menjanjikan. Selamat nenek. Keinginanmu yang lama akhirnya akan terwujud. Lihatlah gadis ini. Apakah itu terlihat familiar? Bukankah ini gadis tadi? Kebetulan sekali. Ini juga berkah terselubung. Tidak sama sekali. Si Cheng sudah kembali. Nenek Bibi Mei. Lihat dan lihat siapa gadis ini. Aku tidak tahu. Lihat baik-baik dan lihat apakah kamu tidak mengenali ini. Dia dan aku hanya. Jika aku tidak membiarkan situ mengawasimu, apakah kamu berencana menyembunyikannya dari nenekmu? Itu pengkhianat situ lagi. Aku bilang kau ini anak, maksudmu apa? Apa kau sengaja ingin mengganggu nenek? Apa kau memang aku pergi lebih awal? Halo? Nenek. 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 Nenek, jangan marah nenek. 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 Si Cheng. Kesehatan nenek tidak baik. Nenek, jangan terlalu banyak berpikir. Dokter bilang hanya perlu istirahat dengan tenang. Nenek sudah tua. Aku takut tidak bisa lama-lama bersamamu. Yang membuat nenek paling tenang adalah kamu. Kamu sejak kecil selalu keras kepala. Ketika menghadapi masalah tidak pernah berbalik dan selalu mengorbankan diri sendiri. Dia tidak pernah memberitahuku apa-apa. Tapi nenek berharap kamu menemukan seorang gadis yang perhatian dan lembut. Mempunyai keluarga yang baik. Bahkan jika nenek meninggal nanti, maka bisa tenang. Nenek, jangan bilang begitu.
Si Cheng. Si Cheng. Dengarkan nenek. Ada sesuatu yang benar-benar aku suka. Bawa dia pulang untuk mengunjungi nenek. Cepat menikah. Nenek. Nenek. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo tulis. Tunggu sebentar. Apa yang harus aku tulis? Nama, latar belakang keluarga, kepribadian, zodiak, tanggal lahir. Kamu cek catatan penduduk. Kamu bisa berpikir begitu juga. Apa persyaratannya? Tidakkah kamu akan mengatakannya dengan jelas? Apakah kamu memintaku untuk menulis tentang situasi pribadiku? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, tapi mereka tidak saling mengenal dengan baik. Aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku suatu hari nanti. Jika nenek mengetahui hubungan kita, jika masih seperti orang asing, maka semuanya akan berakhir. Arti dari berakhir adalah Kerjasama antara kamu dan aku, dan semua uang muka yang ditransfer ke rekeningmu. jika dia mendapatkan uang muka kembali dari Jinsi. Operasi transplantasi ibuku adalah aku menulis. Bukankah ini hanya situasi pribadi? Aku akan menuliskan semua yang ingin kamu ketahui. Mari kita mulai. Sudah cukup? Sudah selesai menulisnya? Bawa ke sini. Hobi pribadi. Kue coklat secake susu dan permen pelangi. Kekuatan pribadi. Bubble tea mie keong dan lobster suka tidur. Tidur malas. Aku sangat pandai memilih restoran. Setiap kali aku dan sahabatku pergi makan, dia pikir semua restoran yang aku pilih sangat lezat. Pergi sekali ingin pergi 2 kali dan pergi 3 kali. Bukankah ini sebuah kelebihan? Kamu menunjukkan kekuatan pribadimu. Keluarkan dan biarkan aku tertawa juga. Banyak sekali. Bos, macam apa kamu ini? Bagaimana aku bisa menulis bahwa aku sangat suka menulis? Aku seorang ketua grup yang sangat normal. Hobi pribadi dan rutinitas harianku ini. Kamu harus menghafal masing-masing dengan jelas. Tapi kontraknya tidak menyebutkan bahwa aku harus menghafal sebanyak ini. Tujuan aku menandatangani kontrak denganmu. Semuanya untuk membuat nenek bahagia. Selama itu bisa membuat nenek bahagia, kamu harus melakukan apapun. Kamu tidak bisa menghafal syarat-syarat ini. Aku menyerah di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan
Semuanya akan menghilang. Mengerti? Ternyata aku dapat promosi yang luar biasa. Masih harus menghafal teks. Aku belum menghafal sejak SMP. Banyak sekali aturan dan peraturan. Angka genap. Mr. Gu. Semua barang yang digunakan dan ditempatkan harus dihitung dalam angka genap. Apa maksudnya? Mungkinkah? Semuanya. Semua harus angka genap. Benar. Semua di sekitarku harus genap. Termasuk kamu. Aku. Mari kita menikah. Menikah. Tapi kontraknya tidak menyebutkan tentang pernikahan sama sekali. Aku akan menandatangani kontrak denganmu. Itu untuk membantu nenek mewujudkan keinginannya. Dia selalu berharap melihatku menikah dan membangun keluarga. Tidak perlu pernikahan yang mewah, kan? Aku tidak benar-benar akan menikahimu dan mendapatkan sertifikat nikah. Kita hanya perlu mengurus satu upacara pernikahan kecil. Atau pergi dan mengambil foto pernikahan. Biar dia melihatnya. Apa yang dia katakan cukup mudah. Foto pernikahan. Semuanya adalah pertama kali dalam hidup. Mengapa momen paling romantis pertama dalam hidup? Semua untuk orang itu. Kamu tidak bisa menghafal syarat-syarat ini. Dia membocorkan dirinya sendiri di depan neneknya. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan. Semua akan menghilang. Tunggu sebentar. Mr. Gu. Aku tidak bermaksud begitu. Kupikir tidak ada orang di lift. Jadi apakah kamu akan masuk atau? Tentu saja aku masuk. Jinsi, kita bertemu lagi. Nenek. Nenek. Anak-anak sudah di sini, tenanglah. Si Cheng, karena kamu sekarang bersama Jinsi, mengapa kamu masih menggendong nenekmu dan mengantarnya ke restoran?
Nenek, kamu tidak ingin tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Kenapa pergi ke restoran? Aku? Itu pengkhianat dari situ lagi. Berhenti, jangan memarahi situ. Nenek yang peduli pada kalian berdua. Aku ingin kalian segera menetap. Mari kita bicarakan lagi. Jinsi dan aku juga bukan pertama kali bertemu. Ini juga takdir antara kakek dan cucu kita. Bukan pertama kali aku bertemu. Ini rahasia kecilku dengan Jinsi. Kota Barat. Kamu membawa Jinsi ke sini hari ini. Pernikahanmu harus segera dimasukkan dalam agenda. Besok atau lusa. Siksi pindah saja. Apa? Aku masih harus pindah. Tentu saja kamu menikahi si Cheng. Bukankah kita hidup bersama? Tapi pernikahanku dengan Bu Si Cheng. Nenek, meskipun kita akan menikah, tidak perlu secepat ini. Setidaknya beri semua orang waktu untuk mengemasi barang. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Ya ampun, persiapan apa yang kamu punya? Apa yang tidak kita punya di rumah? Pindah saja. Nenek, Aku punya angina pectoris. Nenek tua. baiklah besok ya besok. Aku akan menjemputmu besok malam. Bu Si Cheng. Lepaskan Bu Si Cheng, kamu gila. Bagaimana mungkin aku pindah besok? Tapi aku sudah berjanji pada nenekku. Aku tidak setuju. Kontraknya juga tidak menyatakan aku ingin tinggal denganmu. Tapi sangat jelas tertulis dalam kontrak. Mengenai pihak A karena faktor force majeure, kondisi tak terduga yang diajukan. Pihak B berkewajiban untuk bekerja sama tanpa syarat. Masih ada kondisi seperti itu. Hi Jinsi akan dibunuh olehmu kali ini. Jangan khawatir setelah kamu pindah. Aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Kamu bisa menganggapku sebagai rekan kerja. Kita bisa bekerja sama satu sama lain. Setelah nenek sembuh, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pergi dengan aman. Halo, Ibu dan aku akan ke luar negeri. keluar negeri. Kamu bahkan tidak membahasnya dengan Tidak, aku tidak setuju. Kondisi medis di luar negeri relatif baik. Jangan khawatir, aku akan merawat ibu dengan baik. Kamu hanya perlu mengikuti kontrak selama beberapa bulan. Kamu akan bertemu kembali dengan ibumu. Kamu tidak bisa membawa ibumu ke luar negeri. Hei. Pergi ke bandara. Bisakah Tuan cepat sedikit? Non bangun. Non, kamu baik-baik saja, Non. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Syarat kerjasama yang kamu usulkan. Kami akan melakukan investigasi detail lagi. Dan syarat harga yang dikirimkan kepadamu oleh perusahaan kami. Tidak bisa ada perubahan lagi. Bos. Kami pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Menantikan bertemu denganmu, Tuan Gu. Menantikan pertemuan. Ini berarti
Dia berhenti menawar harga. Apakah kamu pikir mereka bisa menanganinya? Sekarang sudah selesai, ada kesepakatan besar dari Jerman. Tahun ini penjualan Huayan bisa 2 kali lipat. Bos sangat luar biasa. Belum waktunya untuk merayakan. Minum-minum membuatmu senang ya. Halo. Rumah sakit kota. Tuan Fuboya, kami memiliki pemahaman yang baik tentang wanita dan cermat. Itu hanya tabrakan kecil. Menyebabkan reaksi berlebihan. Tidak ada bagian lain yang terluka. Fuboya. Kebetulan sekali, Maka kamu bisa melakukan prosedur pulang. dia tidak akan mengenaliku kan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Kamu sudah bangun Nona Hi. Apa kamu baik-baik saja? Adakah bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Nona Hi. Nama saya Fuboya. Rumah sakit baru saja mengatakan akan menghubungi keluargamu. Cari dalam King Darat. Saya mengambil KTP saya dari tasmu. Saya benar-benar minta maaf telah mengobrak-abrik barangmu tanpa izin. Tidak apa-apa, saya tetap ingin berterima kasih padamu. Jangan malu-malu. Nona Hi. Jangan khawatir. Saya bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Suyansi, ada apa denganmu, Suyansi? Hijinsi. Kamu baru saja menelepon saya dan membuat saya sangat ketakutan. Itu diambil oleh seseorang dari rumah sakit. Apakah kamu merasa tidak nyaman di bagian tubuh Apa manapun? saya baik-baik saja di sini? Ini adalah Tuan Fuboya. Halo. Baru saja dokter bilang saya baik-baik saja. Jemput saya dan bawa saya pulang. Pergi Cepat, sekarang, cepat. saya akan membawakanmu sesuatu. Biar saya membantu kamu Nona Hi. Tidak apa, tidak apa. Kalau begitu saya akan mengantarmu. Bos, itu bukan milikmu. Diam. Awas di belakangmu. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Tuan Gu. Kebetulan sekali. Kalian saling kenal. Fuboya, kenapa kamu di sini? Kecelakaan mobil Nona Hi disebabkan oleh saya. Jadi saya merawatnya di sini. Itu adalah tanggung jawab saya untuk dipenuhi. Masalah pacar saya. Maka kamu tidak perlu khawatir. Mengenai akibat dari kecelakaan mobil itu, situ. Siapkan surat pengacara besok pagi. Pastikan dikirim tepat waktu. Dia adalah pacarmu. Pergi. Saya belum selesai bicara. An-an. Bayar. Nona Hi, kalau kamu tidak mau pergi dengannya, saya tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Fuboya. Dia pacar saya. Ini urusan pribadi. Jangan terlalu bersemangat, oke? Saya akan pulang denganmu saja. Tuan Fu, terima kasih banyak. Sisi, kamu mau kemana? Sisi,
Tentu saja saya melihat ke rumah. Apa urusanmu dengan masalah pasangan muda itu? Kamu siapa? Siapa saya? Saya sahabat terbaik Siksi. Kamu pakai baju hijau, bagaimana bisa kamu jadi bawang hijau? Saya bawang daun. Kamu gila. Berani-beraninya kamu bilang saya gila. Sepertinya kamu sakit parah. Yang lain sudah pergi tapi kamu masih menghentikan saya. Menyebalkan sakit. Bangun. Sisi. Gangguan saraf. Bisakah kamu menyetir lebih pelan? Saya baru saja kecelakaan dan kepala saya pusing. Kamu ngapain? Lihat apakah kamu pingsan. Kamu yang sangat bodoh. Saya baru saja tertabrak. Saya tidak gegar otak lagi. Saya sangat sadar dan waspada sekarang. Sangat bagus bisa begitu bersemangat. Sekarang pulang ke rumahmu untuk mengambil barangmu. Kenapa kamu harus membawa barangmu ketika pulang ke rumah saya? Kamu tidak akan lupa tentang kecelakaan itu kan? Saya berjanji pada nenek saya untuk pindah ke keluarga Gu malam ini. Itu terlalu cepat. Saya seharusnya diberi waktu untuk mempersiapkan diri. Kamu tidak perlu mempersiapkan apapun. Kamu hanya perlu datang padaku. Maksud saya, kamu pindah ke keluarga Gu dan datang ke sisiku. Jangan keluar sendirian lagi begitu larut malam di masa depan. Bahkan lebih dilarang untuk bertemu dengan orang yang tidak jelas dan ambigu. Atas dasar apa? Hanya karena kamu adalah pacarku. Apakah sistem kontrak ini baik? Mari kita selesaikan ini lebih awal. Aku sekarang menemani kamu pulang untuk mengambil barang-barangmu dan melihat kembali. Aku kenal Presiden Gu. Aku seorang perempuan jadi barang-barangku agak banyak. Aku hanya satu kamar. Kamu tidur di rumah. Apakah kamu ingin tidur di 2 kamar tidur? Aku tidak punya 2 kamar. Bukankah seharusnya kamu mengatur 2 tempat tidur? 2 tempat tidur. Jangan mendekatiku. Kita sepakat untuk tidak saling mengganggu. Kamu tidur di sofa dan aku tidur di tempat tidur. Atas dasar apa? Karena aku adalah pihak A. Mengapa kamu tidak bisa menjadi pria yang baik sama sekali? Bukankah seharusnya perempuan diberikan prioritas? Tidak seharusnya. Mengapa? Kamu bisa tidur di tempat tidur jika mau. Kamu kembalikan uang jaminannya. Mari kita tanda tangani kontraknya terbalik. Kamu tahu itu tidak mungkin. Bukankah ini perundungan? Sofanya terlalu kecil untukku tidur. Aku akan membiarkanmu tidur beberapa hari ketika waktunya tiba. Aku akan mencoba untuk mendapatkan kasur untukmu.
Semprot anti serigala. Apa ini? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Baik, kamu kemas barang-barangmu dulu. Aku akan mandi. Ngomong-ngomong, jangan sentuh barang-barang sembarangan, terutama lemari. Tahu. Hi Jinsi, mengapa kamu mematikan lampu? Maaf. Aku tidak bermaksud begitu, aku akan nyalakan untukmu. Ya, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melihat apa-apa. Lampu. Lampu. Sudah cukup. Cukup. Tidak ada.
Lanjutkan. Sisi, Nenek, cepat makan bersama nenek. oke. Kamu lebih suka roti kukus atau gorengan? Untuk Banyak sekali. Kebetulan aku lapar. waktunya lapar, Terima kasih. tidur nyenyak semalam. Semalam aku tidur nyenyak. Ini pertama kalinya aku kepuja. Tidak pernah menyangka semua sofa di keluargaku. Sofa, Semua sofa sangat unik. Aku sangat suka. suka saja. Mulai sekarang kamu akan menjadi nyonya rumah. Semua hal di keluarga ini, semuanya adalah kamu dan si Cheng. Selama kalian baik-baik saja. Nenek merasa tenang. Cepat makan, Baik. cepat makan. Makanlah. Aku Fuboya. Ada waktu sore ini. Aku ingin bertemu denganmu. Maaf Tuan Fu, aku terlambat. Tidak apa-apa Nona Hi, silakan duduk. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Jinsi. Kamu bilang ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Ada apa? Kita sudah lama tidak berhubungan. Tidak mungkin mereka mengenali aku kan? Seperti ini aku mengundangmu kali ini. Aku masih ingin meminta maaf secara formal. Aku baik-baik saja. Maka kita bisa dianggap teman. Tentu saja. Jadi, hadiah dari teman. Jangan menolak. Bunga osmanthus. Merek ini dari Eropa. Saya penanggung jawabnya di wilayah Tiongkok. Bagaimana dengan yang ada di tanganmu? Ini adalah rangkaian produk makeup baru kami. Diharapkan akan tersedia penuh di pasar minggu depan. Kalau begitu saya tidak akan menolak. Terima kasih, saya sangat menyukainya. Saya tahu kamu akan menyukainya. Lagi pula saya sudah melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Karena itulah saya berani mengajakmu keluar. Saya tahu, kamu juga seorang live streamer promosi produk kecantikan. Saya sudah menonton videomu. Kamu memiliki potensi yang besar. Jadi saya harap kamu bisa mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak dengan saya. Promosikan produk baru secara online. Belum pernah ada pemilik merek besar seperti ini sebelumnya yang akan tertarik pada kami. Lagi pula data traffic kami cukup biasa saja. Sebenarnya semua traffic diciptakan. Kamu hanya perlu satu kesempatan. Ambil barangnya dulu dan cobalah. Jika tertarik, bisakah kita lanjutkan pembicaraan tentang kerjasama? Baik. Jadi sudah disepakati. Tunggu saya sebentar. Sepertinya kakimu terluka. Saya sudah membeli plester, biar saya tempelkan untukmu. Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Hi Jinsi. Kenapa
Kenapa kamu di sini? Saya sudah menghubungimu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Kita sudah janji untuk foto di studio hari ini tapi kamu lupa. Ambil foto. Foto pernikahan. Saya. Ayo ambil foto pernikahan Hanfu. Hanfu. Jangan dilepas. Tidak ada satupun bentuk ini yang cocok untukmu. Tapi saya tahu yang mana yang membuatmu terlihat paling keren. Kamu terlihat sangat keren dengan ini. Yang terakhir. Sudah. Sangat keren. Baik. Oke. Lumayan. Satu lagi. Apakah pengantinnya sudah siap? Kalau sudah silakan keluar. Semangat dan lihat aku. Kurasa keduanya belum cukup santai. Mari kita pikirkan lagi dengan pose apa. Ayo lebih dekat. Mendekatlah ya lebih dekat lagi. Mendekatlah sedikit lagi. Pengantin pria pegang pinggang pengantin wanita dengan tanganmu. Ini membuatnya terlihat lebih intim.
Mari kita ubah ke pose yang lebih intim. Pengantin wanita, letakkan lenganmu di leher pengantin pria. Seperti ini. Oh, aku mengerti. Seperti ini. Turunkan tanganmu. Pengantin pria yang baik terus, letakkan lenganmu di pinggang pengantin wanita. Mari saling memandang dengan penuh kasih sayang. Oh, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Aku tidak bisa. Kemudian dekatkan kepala kalian sedikit lagi. Mendekatlah sedikit lagi. Pegang pengantin wanita dan cium dia. Ayo cium. Cium aku. Berani tidak? Kamu pikir aku bisa? Melangkah maju dalam kelompok kecil. Adegan kematian sosial macam apa ini? Mengapa foto ini dibuat begitu besar? Jangan bicara. Terima kasih, terima kasih. Lihat kalian berdua begitu jatuh cinta. Nenek kemudian lega. Sisi. Tetap bersama si Cheng. Hari-hari berikutnya untuk nenek. Aku hanya menunggu untuk memiliki cicit. Berat. Ayo. Ayo, ayo. Pergi. Gu Sicheng, kamu pasti harus menjelaskan sesuatu kan? Apa yang kamu dengar nenekmu katakan? Apa yang perlu dijelaskan? Cukup kamu menjadi dirimu sendiri. Tapi aku... Merek makeup Eropa yang diwakili oleh Fuboya. Setelah Yue Gui Zihua memasuki pasar domestik, trennya sangat kuat. Beberapa laporan media mengatakan, itu akan berdampak pada penjualan bunga kecantikan kita. Bos, apakah Anda tertusuk oleh jiwa tertentu? Apa yang Anda katakan? Tapi saya telah melihat Anda tersenyum selama berhari-hari. Sangat aneh. Anehnya hati dan liver saya sakit. Haruskah kita juga memotong gaji untuk paruh kedua tahun ini? Biarkan liver kecilmu sakit sedikit. Bos, jika Anda memotong gaji saya untuk paruh kedua tahun ini, saya harus tinggal di tempat Anda dan Anda akan menafkahi saya. Rumah saya tidak bisa. Reaksi yang begitu besar. Tentu saja seperti angin musim semi yang lembut membelai wajah di rumah emas. Jika Anda punya banyak waktu luang, mengapa tidak pergi dan membersihkan ruang rapat? Saya akan terus meneliti ini produk. Jangan buang waktu saya. Bos, apakah Anda ingin saya pergi dan membantu Anda membersihkan kamar tidur Anda? Ini dia sup ayam. Selesai. Bagaimana? Sangat harum. Keterampilan memasak Anda. Saya paling percaya padanya. Tapi... Dan yang itu... Di sini.
Ini adalah sesuatu yang secara khusus saya minta dari orang-orang di kampung halaman saya. Anggur tonik ginseng dan rusa antler. Orang-orang di sana mengatakan, hanya botol kecil ini. Merawat anak muda mereka. Darah mendidih dan semangat membara. Baru saja, saya di sofa di kamar mereka. Sebuah bantal dan selimut ditemukan. Kota Barat. Saya keras kepala sejak kecil. Dia pasti tidak akan terlalu proaktif. Ya. Saya mengandalkan senjata kecil ini. Saya hanya menunggu untuk memegang cicit saya. Cepat, buruan. Tambah lagi, tambah lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang. Silakan hubungi lagi nanti. Hi Jinsi, kamu bawa ibu kemana sih? Sisi, Nenek, si Cheng sudah pergi kerja. Nenek datang melihatmu. Sudah terbiasa atau belum? nenek aku sudah terbiasa. Aku baik-baik saja. Nenek lega semuanya berjalan dengan baik. Ini aku dan Xiao Mei. Khusus untuk kalian berdua. Aku buat sup ayam hitam ginseng yang sangat bergizi. Tunggu si Cheng pulang. Kalian berdua minum yang enak. Tidak perlu ya? Tidak mungkin. Betapa sibuknya si Cheng belakangan ini. Aku masih khawatir dengan pernikahan kalian. Nenek rindu kalian semua. Baiklah kalau begitu. Aku akan minum bersamanya saat dia pulang. Manis, ayo pergi. Desain timbul kotak bunga ini sederhana. Atmosfernya halus dan rata tanpa kerutan. Garis-garis yang rapi. Kemasan kotak bunga ini menggabungkan warna macaron yang sedang populer. Kamu tidak akan kembali dalam 10 menit. Aku akan menghabiskan makan malammu. Tidak ada sisa sama sekali. Sangat disukai oleh pengguna wanita muda. Mari kita berhenti di sini hari ini. Ternyata apa yang enak dimakan saat lapar. Panas sekali. Nenek, Si Cheng sudah pulang. Bagaimana perusahaan hari ini? tidak buruk nenek. Aku akan melaporkan masalah perusahaan lain kali. Aku akan kembali ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Gu Cheng. Sudah makan?
Aku sibuk banget hari ini. Rapatnya bahkan gak mulai tepat waktu. Mr. Gu, aku nemuin kamu hari ini. Sangat ganteng. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuma itu aja. Ternyata panas banget. Panas. Keren banget. Keren banget. Kamu makan sesuatu yang gak bener ya? Aku minum sup nenekku. Panas banget. Masih panas, aku mau lepasin. Lepasin bajumu. Gu Sicheng, kamu nggak panas? Biar aku bantu. Enggak. Song. Ayo. Ayo. Lepasin. Kamu udah makan malam di Sicheng? Aku masuk ambil piringnya buat kamu. Gak usah, nanti kita antar sendiri. Oke. Bos, kamu kelihatan luar biasa bagus hari ini. Oke. Kembali. Ada dekat kantor hari ini, acara pop-up merek. Ada 2 pertandingan. Kamu nggak boleh berteriak. Tunanganmu itu saudara iparku. Ayo bos wanita perusahaan. Situ Shuo. Kupikir gaji kamu setahun akan dipotong sama aku. Lanjut aja sampai habis. Aku akan peluk kaki bos wanita. Kenapa aku minum semangkuk sup ayam? Rasanya kayak dipukul. Nggak buruk. Bikin aku kaget setengah mati. Kayaknya kita beneran nggak boleh minum sup ayam sembarangan. Sup ayam itu beracun.